Nah, demikianlah pemirsa. Akhirnya kalau melihat risetnya seperti ini kan teman-teman pada percaya ya. Maka kalau mau menanam singkong dengan teknik yang normal, kunci keberhasilannya yang pertama adalah maka kita harus dapat melihat secara cermat sesuai dengan risetnya ya. Lihat, ukurannya pun berbeda. Terus ini diikat menggunakan kawat. Tujuannya kenapa sih? Supaya bonggolnya ini akan segera bengkak ataupun membesar. Buat pemirsa yang mungkin hanya memiliki pekarangan yang kecil seperti saya, mungkin di sebelah-sebelah rumah ya, berbeda dengan mereka yang punya tanah hektaran. Nah, di sini kita ingin memberikan sebuah edukasi bagaimana cara tanam singkong dengan lahan yang sangat terbatas seperti ini. Walaupun agak ribet, yang penting umbinya ini banyak, lebat ya, juga memiliki kualitas yang super, juga timbangannya itu lebih berat, tentu lebih besar ya. Simak tutorialnya hingga selesai. Di awal kita harus mengetahui lebih cermat lebih dahulu. Nah, cara menanam pohon singkong yang salah itu seperti ini ya. Lihat, sebagian sudah hilang, ditancapkan, akhirnya munculnya akar itu kan di sekitar areal pangkal. Nah, maka kalau batangnya terbelah seperti ini, maka ini sistem penanaman yang salah. Jadi jangan menanam pohon singkong yang sudah BS-an, yang sudah hilang separuhnya seperti ini ya. Lalu yang berikutnya, yuk kita sama-sama dicabut ya. Nah, ini tumbuhnya akar. Sudah tampak sekali ya dari areal bekas pelepah ini, maka carilah bekas pelepah yang memang betul-betul rapat seperti ini. Dimaksudkan supaya nanti akarnya lebat dan umbinya pun banyak. Dan ini cara yang salah karena batangnya itu baru kecil sekali. Jadi kalau menanam dengan teknik seperti ini, karena media tumbuhnya akar ini sangat terbatas, sudah dapat dipastikan nanti umbinya akan sedikit. Dan lalu kita akan mencoba mencabut yang ini. Nah, teknik menanam yang salah pula dilakukan dengan peruncingan seperti ini, ditancapkan, akhirnya selnya ada yang rusak, sehingga tidak mampu menumbuhkan akar seperti ini. Jadi kalau menanam singkong, itu jangan diruncingkan langsung ditancapkan. Nanti kalau areal bekas pelepah ini rusak, maka sudah dapat dipastikan tidak akan menghasilkan umbi. Nah, bahkan kita ketahui, malah munculnya akar, munculnya ini lihat, ada di sekitar areal atasnya ini. Karena bawahnya udah rusak, ini cara yang sangat fatal sekali ya. Jadi jangan ditiru cara menanam pohon singkong yang seperti ini. Udah runcing, ditancapkan pula. Jadi yang benar adalah kita harus lubangi terlebih dahulu seperti ini ya. Dengan menggunakan alat seadanya mungkin ya. Ini hanya sebuah ilustrasi saja. Ketika sudah lubang, baru lakukan pengurukan seperti ini. Jadi nanti bagian pelepah ini tidak rusak gitu ya. Nah, maka kita harus dapat melihat secara cermat sesuai dengan risetnya ya. Lihat, ukurannya pun berbeda. Terus ini diikat menggunakan kawat. Tujuannya kenapa sih? Supaya bonggolnya ini akan segera bengkak ataupun membesar. Sehingga tumbuhnya dari akar ini memiliki media yang lebih luas daripada kualitas dengan bonggol yang kecil. Inilah manfaat daripada pengikatan sebuah kawat. Jadi seperti yang sudah saya ungkapkan, agak rumit sedikit. Kalau media lahan tanamnya itu nggak memadai, ya maka lakukan cara tersebut. Lihat ya, dengan adanya kawat ini, makanan yang dihasilkan ketika pada saat pohon singkong sedang berfotosintesis, sehingga tidak mudah untuk lari ke atas. Nah, maka seperti inilah yang terjadi untuk bagian batang atas cenderung lebih kecil dan bagian bonggolnya ini cenderung lebih gemuk maupun lebih besar. Nah, dengan begini maka sudah dapat dipastikan, mengingat munculnya akar itu dari sekitar areal pangkal bawah yang akan update menjadi umbi, maka sudah dapat dipastikan cara yang demikian ini lebih dapat menghasilkan umbi yang lebih lebat, juga berbobot. Lalu yang kedua, pembesaran pada bonggol ini akan lebih cepat besar
daripada dilakukan dengan cara sistem normal yang dilakukan oleh kebanyakan orang, begitu ya. Sehingga sangat memungkinkan sekali untuk pertumbuhan jika difokuskan untuk umbinya, maka lakukanlah cara yang demikian. Nah, demikianlah pemirsa. Akhirnya kalau melihat risetnya seperti ini kan teman-teman pada percaya ya. Maka kalau mau menanam singkong dengan teknik yang normal, kunci keberhasilannya yang pertama adalah carilah batang yang memang sudah berukuran super jumbo ataupun sangat besar. Lalu yang kedua, carilah bekas pelepah ini yang rapat ya. Jangan cari yang seperti ini. Ini akarnya sangat berjauhan, sudah dapat dipastikan umbinya nanti tidak akan maksimal. Begitu ya. Baik, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.